Kali ini sebuah cerita tentang perkataan Abu Nawas kalau kiamat itu hanyalah mitos. Tapi di balik ini semua banyak hikmah yang bisa kita ambil. Jangan kemana-mana ya. Tonton sampai habis. Kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi yang teduh di kota Baghdad, matahari baru saja menyingkap kabut yang turun dari arah sungai Tigris. Burung-burung berterbangan di atas menara masjid. Sementara para pedagang mulai membuka lapak dengan doa dan teriakan khas mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar itu, seorang lelaki berwajah cerah dan berjanggut rapi berjalan perlahan sambil membawa kendi air. Dialah Abu Nawas, penyair yang sering membuat orang tertawa, tapi lebih sering lagi membuat para ulama mengerutkan dahi. Hari itu pasar sedang ramai oleh pembicaraan yang menegangkan. Seorang ulama dari Kufah baru saja datang, membawa kabar bahwa tanda-tanda kiamat telah tampak di langit. Katanya, bintang di utara bergerak ke selatan, air Eufrat mulai surut, dan anak-anak lahir tanpa membawa keberkahan. Orang-orang berkerumun mendengarkan dengan wajah cemas. "Bersiaplah kalian," seru sang ulama lantang. "Hari kehancuran dunia sudah dekat. Langit akan terbelah, bumi akan menelan kota-kota durhaka." Suasana pasar berubah muram. Para pedagang menutup dagangannya lebih awal, dan beberapa orang menangis ketakutan. Namun di antara kerumunan itu, terdengar suara tawa lembut. Abu Nawas berdiri di atas tong kosong sambil berkata, "Kiamat tak akan pernah datang." Suara itu seperti petir di siang bolong. Orang-orang menoleh dengan terperanjat. "Apa yang kau katakan, wahai Abu Nawas?" tanya seorang lelaki. "Apakah engkau menantang firman Tuhan?" Abu Nawas tersenyum, menatap langit biru di atasnya, lalu menjawab, "Langit ini terlalu tenang untuk retah hari ini, dan bumi terlalu sabar untuk menelan dosa manusia yang belum jera." Kata-kata itu membuat beberapa orang marah. Seorang pemuda berteriak, "Kau menghina agama. Kiamat adalah janji Tuhan." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia turun dari tong, menatap pemuda itu dengan mata teduh, dan berkata pelan, "Anak muda, apakah kau takut pada hari kiamat?" "Tentu saja. Siapa yang tak takut?" jawab pemuda itu gugup. "Maka," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "engkau belum mengenal Tuhanmu." Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa orang berusaha menenangkan situasi. Tapi lidah Abu Nawas bagai angin yang tak bisa ditahan. Ia melangkah ke tengah pasar dan berkata lantang, "Kiamat tidak akan datang dari langit. Ia datang dari hati manusia yang kehilangan kasih. Bila hatimu beku, maka duniamu pun telah kiamat." Kata-kata itu menggema. Sebagian orang termenung, sebagian lagi murka. Seorang ulama yang kebetulan lewat mendekati Abu Nawas dengan wajah merah padam. "Celaka engkau, Abu Nawas. Ucapanmu menyesatkan umat. Aku akan laporkan kau pada Khalifah Harun ar-Rasyid." Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata lembut, "Laporkanlah, Tuan." Barangkali sang khalifah ingin mendengar bahwa ada seorang gila yang berkata, "Kiamat tak akan datang, tapi manusia telah lebih dulu menjemputnya." Maka gemparlah kota Baghdad hari itu. Kabar tentang Abu Nawas menyebar cepat seperti api yang ditiup angin. Orang-orang bercerita dengan berbagai versi. Ada yang bilang ia nabi palsu, ada yang bilang ia orang bijak yang mabuk hikmah. Di istana, para ulama berdebat, apakah ucapan itu termasuk kekufuran atau hanya senda gurau yang kelewat batas. Sementara itu, di sudut kecil dekat sungai Tigris, Abu Nawas duduk sendirian memandangi arus air yang berkilau di terpa cahaya senja. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan sungai dan berbisik, "Manusia takut pada kiamat yang belum datang, tapi tak gentar pada kehancuran yang mereka buat sendiri." Angin sore berembus pelan, membawa daun-daun jatuh ke permukaan air. Abu Nawas menutup matanya, merasakan kedamaian yang aneh di dada. Dalam hati ia tahu, kata-katanya akan membawa badai, bukan dari langit, melainkan dari manusia sendiri. Dan malam itu, di rumah-rumah Baghdad, orang-orang masih membicarakannya dengan nada geram dan takut. Sedangkan Abu Nawas, yang dituduh menantang langit, justru memandang bintang-bintang dengan senyum damai,
seakan sudah mengerti sesuatu yang belum disadari siapapun. Fajar esoknya, pasukan istana datang mengetuk pintu rumahnya. Begitulah awal dari segala kehebohan, ketika seorang penyair berkata jujur, dan dunia menganggapnya gila. Tatkala matahari baru naik setinggi tombak, suara derap kaki kuda menggema di jalan-jalan Baghdad. Penduduk keluar dari rumah, menyingkir ke tepi jalan, sebab mereka tahu pasukan istana sedang lewat. Di tengah barisan itu, dua pengawal membawa seorang lelaki dengan tangan terikat, mengenakan jubah lusuh tapi wajahnya tetap berseri. Dialah Abu Nawas. Ia tidak melawan, tidak pula memohon. Hanya berjalan tenang sambil bersenandung lirih. Beberapa orang yang mengenalnya menunduk iba, tapi ada pula yang berbisik. Itulah akibatnya bila bermain dengan kata tentang urusan Tuhan. Di hadapan istana, Abu Nawas digiring masuk ke ruang sidang. Di sana sudah menunggu Khalifah Harun ar-Rasyid, dikelilingi wazir, ulama, dan para penasehat kerajaan. Wajah sang Khalifah tampak muram, namun matanya masih menyimpan rasa ingin tahu. Abu Nawas, ujar beliau perlahan, kudengar kau berkata di pasar bahwa kiamat tak akan datang. Apakah benar begitu adanya? Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara jernih. Benar, Amirul Mukminin. Kiamat tak akan datang, sebab ia telah lama menetap di hati manusia. Suara riuh segera memenuhi ruangan. Para ulama menudingnya, sebagian berteriak memintanya dihukum, sebagian lagi mengucap istighfar. Namun Khalifah mengangkat tangan, menenangkan mereka. Terangkan maksudmu, wahai Abu Nawas, katanya tegas. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Tatapannya jernih, seperti mata air yang tak keruh walau dilempari batu. Wahai Amirul Mukminin, ucapnya, setiap kali manusia membunuh sesamanya demi harta, tidakkah bumi seolah terbelah? Setiap kali kebenaran dijual demi pujian, tidakkah langit seolah retak? Maka apa bedanya dengan kiamat yang kita tunggu-tunggu itu? Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar desir angin di sela jendela istana. Namun seorang ulama tua berdehem keras, berkata, itu hanyalah permainan kata. Engkau menyesatkan orang dengan syair. Kiamat yang dijanjikan Allah adalah kehancuran jagat, bukan perumpamaan hatimu. Abu Nawas tersenyum lembut. Benar, Tuan, katanya. Namun bila hati manusia telah runtuh, apalah arti langit yang masih tegak? Khalifah menatapnya lama. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat sang penguasa ragu untuk menjatuhkan hukuman. Tetapi para ulama menekan. Mereka berseru-seru, tangkap dia. Ia menghina kitabullah. Jangan biarkan kata-kata sesat itu tumbuh di telinga rakyat. Akhirnya Khalifah berujar dengan berat hati, Abu Nawas, demi menjaga ketertiban negeri, engkau akan kutahan sementara waktu. Bila ucapanmu memang mengandung hikmah, biarlah waktu yang membuktikan. Tapi bila sesat, semoga Tuhan mengampunimu. Abu Nawas menunduk, lalu berkata lirih, terima kasih, wahai Amirul Mukminin. Di tempat sunyi pun, langit masih sama indahnya. Maka dibawalah ia ke penjara bawah tanah istana, tempat lembab dan gelap, berbau besi dan batu basah. Di sana ia ditempatkan bersama para tawanan lain, pencuri, pengkhianat, dan satu orang tua renta yang dia menatap dinding, seolah sedang berbicara pada waktu. Malam itu, Abu Nawas duduk bersandar, memandangi cahaya lampu minyak yang redup. Orang tua di sebelahnya berkata dengan suara serak, engkau Abu Nawas, bukan? Aku mendengar kisahmu di luar sana. Katanya kau tak percaya pada kiamat. Abu Nawas tersenyum samar. Bukan tak percaya, Tuan, jawabnya pelan. Aku hanya tak percaya manusia memahami maknanya dengan benar. Orang tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku kehilangan 3 anak dalam perang. Mereka mati dengan membawa pedang dan takbir di mulut. Katakan padaku, wahai penyair, di mana Tuhan dalam semua itu? Abu Nawas menatap matanya yang keruh oleh duka. Tuhan tidak pernah pergi, Tuan, katanya lirih. Yang pergi hanyalah belas kasih manusia. Air mata mengalir di pipi orang tua itu. Ia menunduk lama, lalu berbisik. Kalau begitu,
Barangkali kiamat memang sudah datang sejak dahulu. Abu Nawas menutup matanya, mengangguk perlahan. Benar, sahabatku. Hanya saja, kebanyakan manusia belum menyadarinya. Malam makin larut. Dari celah kecil di atap penjara, seberkas cahaya bulan jatuh tepat di wajah Abu Nawas. Ia mendongak memandangnya, lalu tersenyum. Langit masih di atas, gumamnya. Namun barangkali ia pun lelah melihat kita. Dan di balik dinding batu itu, Abu Nawas menulis dengan arang sisa obor satu kalimat kecil. Kiamat tak datang dari langit, melainkan dari hati yang kehilangan terang. Keesokan paginya, penjaga penjara membacanya, dan tanpa sadar ia bergetar. Kata-kata itu menembus lebih dalam dari hukuman manapun. Malam menua di atas Baghdad. Dari celah kecil di dinding penjara, seutas cahaya rembulan turun lembut menyentuh wajah Abu Nawas yang tertidur bersila. Nafasnya tenang, seolah ia tengah berbincang dengan langit. Di luar, angin gurun berdesir membawa debu dan suara adzan yang jauh, menyeru manusia untuk bangun di sepertiga malam. Namun di balik jeruji besi itu, hanya Abu Nawas yang tersadar, bukan karena panggilan adzan, melainkan oleh mimpi yang mengguncang jiwanya. Dalam mimpinya, ia berdiri di padang yang luas tanpa ujung. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan bintang-bintang jatuh satu persatu seperti bunga api yang padam. Dari kejauhan terdengar suara tangis manusia, namun tak seorang pun tampak. Tiba-tiba bumi berguncang, dan langit retak terbuka. Dari celahnya muncul cahaya putih yang menyilaukan, bukan menghancurkan, melainkan menyingkap segala rahasia hati manusia. Ia melihat orang-orang menangis bukan karena takut pada neraka, melainkan karena malu pada dirinya sendiri. Mereka menyadari dosa bukan lagi ancaman, melainkan cermin. Di tengah cahaya itu, Abu Nawas mendengar suara lembut berbisik. Kiamat bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk membangunkan yang tertidur di dalam dada. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di sekelilingnya, para tahanan masih terlelap. Hanya suara rantai dan desah angin yang terdengar. Ia memandang dinding penjara yang lembab, lalu berbisik pelan. Tuhan, bila ini wahyu MU, maka izinkan aku menjelaskannya dengan bahasa manusia yang tak akan menakutkan mereka. Pagi datang perlahan. Abu Nawas mengambil arang bekas obor yang padam dan menulis di dinding batu, di bawah tulisan sebelumnya. Langit akan retak bukan karena murka, melainkan karena mata hati manusia telah buta. Tak lama kemudian, penjaga datang membawa roti dan air. Ia membaca tulisan itu diam-diam, lalu menatap Abu Nawas dengan ragu. "Apa maksudnya ini, wahai penyair?" tanyanya pelan. Abu Nawas menatap penjaga itu dengan lembut. "Kau tahu," katanya, "jika seseorang tak lagi mampu meneteskan air mata atas penderitaan sesamanya, langit akan ikut menangis menggantikannya. Itulah yang kelak disebut orang-orang sebagai tanda kiamat." Penjaga itu terdiam, menunduk. Ia menatap roti di tangannya, lalu meletakkannya di depan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, setiap pagi, ia membaca tulisan baru di dinding penjara dan menyimpannya dalam ingatan. Beberapa hari berlalu. Puisi-puisi Abu Nawas menyebar tanpa ia tahu. Seorang penjaga menceritakannya pada istrinya. Istrinya bercerita pada pedagang roti menceritakan pada pembeli di pasar. Maka dalam waktu singkat, kata-kata dari balik penjara itu menyebar ke seluruh Baghdad seperti wangi bunga di udara pagi. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang terkurung di tempat gelap bisa melahirkan cahaya dari kata-kata? Ulama-ulama yang dahulu mencacinya pun diam-diam membaca puisinya dengan getir. Sebagian merasa malu, sebagian lagi semakin marah. Suatu malam, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di taman istananya. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga delima yang baru mekar. Seorang pengawal datang membawa secari kain lusuh bertuliskan puisi yang katanya berasal dari penjara Abu Nawas. Sang Khalifah membaca pelan, dan hatinya bergetar. Langit akan retak bukan karena murka, melainkan karena mata hati manusia telah buta. Khalifah menatap langit Baghdad yang berkilau penuh bintang. Ia menarik napas panjang, lalu berujar lirih. Bisa jadi,
Langit memang menangis karena kita tak lagi mengenal belas kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya, Harun ar-Rasyid memerintahkan agar Abu Nawas diberi penerangan tambahan di penjaranya dan kertas untuk menulis. Biarlah ia berbicara dengan tinta, katanya, agar kebijaksanaannya tak tenggelam di lembabnya batu. Dan benar, mulai hari itu dinding penjara berubah menjadi lembaran kitab. Setiap malam, Abu Nawas menulis bait-bait baru, bukan untuk membela diri, melainkan untuk menuntun manusia mengenali dirinya sendiri. Namun semakin banyak kata yang lahir, semakin besar pula amarah para ulama. Mereka menganggap tulisannya sihir yang bisa membelokkan akidah. Desas-desus mulai muncul di pasar-pasar. Abu Nawas sedang menulis kitab baru yang menandingi firman Tuhan. Di tengah angin malam yang tenang, Abu Nawas menatap bintang-bintang dan bergumam, "Bila kata-kataku bisa membuat manusia marah, barangkali bukan karena salahku, melainkan karena hati mereka belum siap untuk mendengar." Dan di kejauhan, di balik benteng Baghdad yang megah, awan hitam mulai berkumpul. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat, seolah langit sedang menahan tangis. Malam itu, penjara menjadi sunyi sekali. Hanya Abu Nawas yang masih terjaga, menulis kalimat terakhir sebelum ia memejamkan mata. Apabila kata menjadi doa dan doa menjadi luka, maka retaklah langit, sebab manusia tak lagi tahu caranya berkasih. Keesokan harinya, penjaga penjara menemukan tulisan itu di dinding. Ia membacanya berulang kali, namun tak sanggup menahan air mata. Di luar, langit Baghdad kelabu, dan suara petir terdengar di kejauhan, seolah menegaskan bahwa langit pun tengah berduka bersama Abu Nawas. Hari-hari berlalu, dan puisi-puisi Abu Nawas dari balik penjara semakin menggema di seluruh Baghdad. Para pedagang membacakannya di pasar, para ibu menenangkannya di bibir anak-anak mereka, dan para pemuda menghafalnya seperti doa. Kata-kata itu menembus batas istana, menembus dinding masjid, dan menembus hati siapapun yang masih mau mendengar. Namun di sisi lain, bara amarah pun menyala. Sebagian ulama merasa terguncang. Mereka menganggap Abu Nawas bukan lagi sekadar penyair, melainkan perusak tatanan iman. Ia menulis dengan lidah iblis, kata seorang di antara mereka. Ia membuat manusia lupa pada ancaman Tuhan dengan kata-kata manisnya. Maka suatu pagi, atas desakan para ulama besar, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar Abu Nawas dihadapkan ke pengadilan terbuka di Balairung Agung. Kabar itu menyebar cepat. Rakyat berbondong-bondong datang. Sebagian ingin melihat hukuman, sebagian ingin mendengar kata-kata terakhir sang penyair yang konon mengguncang langit. Abu Nawas dibawa dari penjara dengan tangan terikat. Namun langkahnya tetap ringan. Wajahnya bersih. Jubahnya lusuh tapi matanya bersinar tenang. Ketika ia melangkah ke tengah balairung, ruangan hening seketika. Ulama-ulama duduk di sisi kanan Khalifah, sementara wazir dan para hakim di sisi kiri. Khalifah membuka sidang dengan suara berat. "Abu Nawas, engkau dituduh menyebarkan ajaran sesat, menolak tanda-tanda kiamat, dan menyesatkan rakyat dengan syairmu. Apa yang hendak engkau katakan untuk membela diri?" Abu Nawas menunduk sejenak, lalu menatap wajah-wajah yang menudingnya. "Wahai Amirul Mukminin," katanya perlahan, "aku hanya berkata bahwa kiamat sejati bukanlah runtuhnya langit, melainkan runtuhnya nurani manusia. Bila itu dianggap sesat, maka biarlah aku sesat di jalan kebenaran." Sorak dan bisik mulai terdengar. Seorang ulama muda berdiri dengan marah. "Kau sombong, Abu Nawas. Firman Tuhan jelas. Kiamat adalah kehancuran semesta, bukan kiasan hatimu." Abu Nawas menatapnya lembut. "Tuan," ujarnya, "bukankah setiap malam kau tidur, dan setiap pagi kau bangun? Bukankah itu bentuk kecil dari mati dan bangkit kembali? Maka apakah tak mungkin, kiamat yang besar hanyalah cermin dari yang kecil itu, kebangkitan setelah tidur panjang dosa?" Ulama itu hendak membantah, tapi lidahnya keluh. Suasana sidang kembali riuh. Khalifah mengangkat tangan. "Cukup. Bila benar engkau bijak, Abu Nawas, berikan bukti bahwa kata-katamu bukan kesesatan." Abu Nawas tersenyum samar. "Bukti, Amirul Mukminin," katanya.
Bukti hanya diperlukan oleh mereka yang tidak percaya pada nurani sendiri. Namun baiklah. Jika Tuhan berkehendak, Ia akan menjawab, bukan aku. Belum sempat seseorang menanggapi. Dari arah jendela terdengar suara guruh yang menggema panjang. Langit Baghdad tiba-tiba gelap, dan angin panas menyapu halaman istana. Daun-daun beterbangan, kain tirai berkelebat, dan para prajurit saling pandang dengan wajah pucat. Badai pasir, teriak seseorang. Dalam hitungan detik, langit yang tadinya biru berubah menjadi merah keemasan. Debu berputar seperti naga besar, menelan sebagian kota di kejauhan. Orang-orang di pasar berlarian, hewan-hewan menguak ketakutan, dan matahari lenyap di balik pusaran debu. Di dalam balairung, semua orang terdiam. Hanya Abu Nawas yang tetap berdiri tegak. Ia menatap ke arah jendela, lalu menunduk perlahan. "Lihatlah, Amirul Mukminin," katanya lembut. "Langit pun bisa retak bila manusia kehilangan kasih." Khalifah memandang keluar, matanya gemetar. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya kaku. Para ulama terdiam, tak tahu apakah badai itu azab atau sekadar kebetulan. Salah satu dari mereka berbisik, "Ia membawa fitnah," dan kini langit menjawabnya. Abu Nawas memejamkan mata, lalu berdoa pelan di tengah riuh itu. "Ya Rab, bila badai ini kau kirim untuk membuktikan kebenaran, maka tenangkanlah hati mereka, bukan langitnya. Sebab tiada gunanya langit cerah jika hati manusia tetap gelap." Sesaat setelah doa itu terucap, angin mulai mereda. Debu yang menutupi kota perlahan jatuh seperti hujan pasir yang lembut. Dari balik awan, seberkas cahaya matahari muncul kembali, menembus balairung istana hingga jatuh tepat di wajah Abu Nawas. Rakyat di luar bersorak lega, tapi di dalam istana, suasana justru semakin sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Hanya Khalifah yang menatap Abu Nawas dengan pandangan tak bisa diartikan, antara takut dan takjub. Akhirnya beliau berkata pelan, "Kau bebas, Abu Nawas. Aku tak akan menahan orang yang doanya bisa menenangkan langit." Namun kebebasan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian baru. Karena setelah hari itu, kabar tentang keajaiban badai menyebar ke seluruh negeri. Ada yang menganggapnya karamah, ada pula yang menuduhnya sihir. Dan di tengah pujian serta kebencian itu, Abu Nawas memutuskan pergi meninggalkan Baghdad, berjalan sendirian ke arah padang yang luas, tempat manusia bisa mendengar suara Tuhan tanpa perantara. Langit di atasnya kembali hening, tapi di dalam hatinya, badai baru saja mulai berhembus. Abu Nawas berjalan meninggalkan Baghdad ketika senja baru saja turun. Angin padang membawa debu dan sisa harum kota yang jauh di belakangnya. Dari menara masjid, adzan maghrib terdengar mengiringi langkahnya yang perlahan, seolah mengucapkan salam perpisahan bagi seorang yang baru saja menolak dunia. Ia berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti bisikan hati. Setiap langkahnya menimbulkan jejak di pasir yang segera dihapus angin. Di pundaknya tergantung kantung kecil berisi sepotong roti dan kitab kecil yang ia tulis selama di penjara. Kumpulan puisi tentang hati manusia dan langit yang menangis. Malam pertama ia habiskan di bawah pohon kurma kering. Bintang bertaburan di langit seperti mutiara yang tumpah dari bejana surga. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Betapa dekat langit bagi mereka yang berjalan sendirian. Keesokan harinya, ia terus melangkah ke arah barat, hingga sampailah ia di tanah yang sunyi, sejauh mata memandang hanyalah pasir dan batu. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lonceng kecil, denting yang datang dari arah sebuah gubuk reot di balik bukit pasir. Ia mendekat, dan di sana didapatinya seorang penggembala tua yang duduk di atas batu, menggiring sekelompok kambing kurus. "Assalamualaikum, Tuan," sapa Abu Nawas sambil menunduk sopan. Penggembala itu menoleh, menatapnya dengan mata yang keruh, buta, namun teduh. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan. "Aku mendengar langkahmu dari jauh. Siapakah engkau yang berjalan di tanah yang tak berpenghuni?" "Seorang pengelana yang diusir dari kotanya," jawab Abu Nawas. "Namaku Abu Nawas, dari Baghdad." Orang tua itu tertawa kecil. "Ah, nama itu tak asing," katanya. "Aku mendengar suaramu dalam cerita angin.
Katanya engkau berkata bahwa kiamat tak akan datang. Abu Nawas terdiam, lalu menjawab, aku hanya berkata bahwa manusia terlalu sibuk menunggu langit jatuh, padahal mereka sendiri sedang runtuh. Penggembala itu mengangguk pelan. Maka duduklah, wahai penyair. Makanlah roti dan minumlah airku. Di sini, langit tak retak dan bumi tak berguncang, tapi hati manusia pun tak selalu tenang. Mereka makan bersama dalam diam. Setelah itu, Abu Nawas bertanya, Tuan, engkau buta. Bagaimana kau menggembalakan kambing-kambingmu tanpa melihat jalan? Penggembala tersenyum, menatap ke langit yang tak dapat ia lihat. Aku tak butuh mata, wahai Abu Nawas. Aku mendengar langkah mereka, mencium arah angin, dan merasakan matahari di wajahku. Sejak mataku tertutup, aku baru benar-benar melihat. Melihat apa? Tanya Abu Nawas penasaran. Bahwa Tuhan tak pernah jauh. Jawab penggembala itu lembut. Manusia hanya terlalu banyak mencari tanda-tanda, padahal sang tanda sudah ada dalam dada mereka. Abu Nawas menunduk. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti murid di hadapan guru sejati. Tuan, katanya lirih, aku telah berbicara banyak tentang kiamat, tapi kini aku merasa justru aku sendiri yang belum bangkit dari tidurku. Tidurlah sekali lagi malam ini, ujar sang penggembala. Tapi kali ini, tidurlah dengan damai. Mungkin besok pagi engkau akan terbangun di dunia yang baru, bukan karena kiamat, tapi karena hatimu telah sembuh. Malam pun turun perlahan. Abu Nawas berbaring di atas pasir, sementara penggembala duduk bersila sambil membaca tasbih. Angin berhembus lembut, membawa suara-suara samar yang seakan datang dari masa lalu, suara tawa, doa, dan tangis manusia yang ia tinggalkan di Baghdad. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berjalan di padang yang sama, tapi kini langit berwarna biru muda dan bumi penuh bunga liar. Di tengah padang itu berdiri penggembala tua, tersenyum sambil berkata, kiamat telah datang, wahai penyair. Tapi lihatlah, ia bukan kehancuran, melainkan kebangkitan dari dalam dirimu sendiri. Ketika Abu Nawas terbangun, matahari sudah tinggi. Di sebelahnya, gubuk tua itu kosong. Penggembala telah tiada. Hanya tersisa tongkat dan lonceng kecil tergantung di kayu. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Mungkin engkau bukan manusia, katanya perlahan. Mungkin engkau utusan yang dikirim untuk membangunkanku. Abu Nawas mengambil tongkat itu dan menatap cakrawala. Ia merasa dadanya ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang selama ini menindih jiwanya. Langit di atasnya tampak jernih, seolah segala debu dosa telah disapu angin. Ia pun berjalan kembali ke arah Baghdad, bukan sebagai penyair yang dituduh sesat, melainkan sebagai peziarah yang membawa kebenaran yang baru. Di sepanjang jalan, ia bersenandung pelan. Tiada kiamat yang kutakuti lagi, sebab aku telah mati di dalam diri, dan lahir kembali oleh cahaya ilahi. Dan di kejauhan, angin padang menggemakan suaranya seperti doa yang terbang menuju langit. Langit Baghdad tampak labu ketika Abu Nawas melangkah memasuki gerbang kota. Debu menutupi jalan-jalan, dan angin yang dulu harum kini membawa bau tanah kering. Sungai Tigris menyusut seperti urat tua yang kehilangan darah. Pohon-pohon kurma merunduk layu, dan dari kejauhan terdengar tangis anak-anak yang kehausan. Abu Nawas berhenti di tepi jembatan batu yang menyeberangi sungai. Ia memandang air yang mengalir pelan, hanya setipis benang perak di antara batu-batu besar. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang menimba air dari sisa genangan. "Assalamualaikum, Ibu," sapa Abu Nawas lembut. "Mengapa Baghdad tampak seperti kuburan?" Perempuan itu menatapnya dengan mata lelah. "Wahai orang asing," katanya lirih, "musim telah memalingkan wajahnya dari kami. Tak turun hujan selama 40 hari 40 malam. Para ulama berkata ini tanda murka Tuhan. Mereka memerintahkan kami berdoa di lapangan besar, tapi doa kami hanya berhambur di udara kering." Abu Nawas mengangguk pelan. "Barangkali," katanya hati-hati, "Tuhan belum menurunkan hujan karena manusia masih menengadahkan tangan tanpa membersihkan hati." Perempuan itu menatapnya lama,
lalu berkata pelan. Kata-katamu mengingatkanku pada seseorang. Abu Nawas, penyair yang dulu menentang para ulama. Tapi dia telah tiada, dibuang ke padang tandus. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu, anggaplah aku sekadar bayang-bayangnya. Perempuan itu berlalu dengan langkah gontai. Abu Nawas menatapnya pergi, lalu berjalan ke arah pusat kota. Di sana ia melihat pasar yang dulu riuh kini sepi. Para pedagang duduk murung, dan Masjid Agung tampak penuh oleh orang-orang yang berdoa dengan wajah cemas. Di pintu masjid, seorang pengawal mengenalnya. Ia segera berlari ke dalam dan memberitahu wazir istana. Tak lama kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri keluar dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, tapi matanya masih menyimpan cahaya kebijaksanaan yang sama. Abu Nawas, seru sang Khalifah. Kau kembali. Abu Nawas menunduk hormat. Dengan izin Tuhan, Amirul Mukminin. Hamba datang bukan untuk mengajar, hanya ingin menunaikan satu tugas terakhir. Khalifah menatapnya dengan harap. Kalau begitu, bicaralah. Kota ini sekarat, rakyat putus asa, dan doa-doa kami seperti tak sampai ke langit. Abu Nawas mengangguk perlahan. Izinkan aku memimpin doa, tapi bukan di masjid, bukan pula di istana. Bawa rakyatmu ke tengah padang yang gersang. Di sana kita akan berbicara langsung dengan bumi dan langit. Khalifah setuju, meski para ulama berbisik-bisik menentang. Ia hendak memamerkan kesesatannya lagi, ujar salah satu dengan nada sinis. Namun Harun ar-Rasyid menatap mereka tajam. Biarlah, katanya, kita telah berdoa dengan kepala tunduk, mungkin kini waktunya berdoa dengan hati terbuka. Keesokan harinya, seluruh rakyat Baghdad berkumpul di padang luas di luar kota. Matahari terik membakar kulit, dan debu menari di udara. Abu Nawas berdiri di atas batu besar, mengenakan jubah putih yang telah usang. Di tangannya tergenggam tongkat penggembala, peninggalan dari perjumpaan di padang sunyi. Ia mengangkat tangan ke langit, tapi bukan untuk memohon hujan. Suaranya tenang, tapi cukup kuat untuk menembus kerumunan ribuan orang. Wahai rakyat Baghdad, katanya, kalian menatap langit dan berkata, Tuhan marah. Tapi pernahkah kalian menatap hati kalian sendiri dan bertanya, siapa yang lebih dahulu murka, langit atau kita? Orang-orang menunduk, malu. Bila kalian ingin hujan, lanjut Abu Nawas, jangan minta langit menangis dulu. Teteskanlah air mata kalian lebih dulu atas kezaliman, atas keserakahan, atas kebodohan yang kalian biarkan tumbuh di antara kalian. Ia berhenti sejenak. Suara angin berhenti, seolah seluruh alam mendengarkan. Lalu ia bersujud di atas tanah gersang dan berdoa, bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan hati yang tulus. Ya Rab, bisiknya lirih. Kami telah membuat bumi menangis dengan tangan kami sendiri. Bila engkau hendak menurunkan hujan, jangan karena permintaan kami, tapi karena belas kasih MU atas makhluk MU yang tak tahu malu. Begitu doa itu selesai, Abu Nawas menunduk lama. Sunyi melingkupi seluruh padang. Semua mata menatap langit. Tak ada awan. Tak ada tanda-tanda hujan. Sebagian orang mulai menangis kecewa. Namun tiba-tiba, seekor burung kecil melintas rendah di atas kepala Abu Nawas, mengepak pelan lalu naik ke udara. Tak lama kemudian, setitik embun jatuh di wajahnya. Lalu titik kedua, ketiga, dan dalam hitungan detik, langit yang tadinya bening berubah kelabu, lalu terbuka deras. Hujan turun. Rakyat bersorak. Sebagian menangis tersungkur ke tanah. Sebagian memeluk satu sama lain. Khalifah sendiri meneteskan air mata. Sementara Abu Nawas berdiri diam, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ia menatap ke langit dan berbisik. Engkau tak pernah pergi, hanya kami yang menutup mata terlalu lama. Para ulama tak mampu berkata apa-apa. Mereka melihat Abu Nawas bukan lagi sebagai penyair, bukan pula orang gila, melainkan seorang yang telah berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh langit. Malamnya, hujan turun terus hingga sungai Tigris meluap. Baghdad kembali hidup, dan orang-orang menyebut kejadian itu sebagai hari rahmat. Sejak hari itu,
Nama Abu Nawas disebut bukan dengan kemarahan, melainkan dengan rasa syukur. Namun Abu Nawas tahu, waktunya di dunia tak lama lagi. Hujan yang menenangkan bumi telah menenangkan hatinya pula. Ia hanya berkata dalam hati, kiamat memang tak pernah datang sebab aku baru saja menyaksikan kebangkitan yang sesungguhnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari rahmat. Baghdad kembali hidup, pasar riuh seperti dulu, masjid kembali penuh dengan tawa anak-anak, dan sungai Tigris mengalir bening seolah tiada pernah kering. Namun di tengah gemilang kehidupan itu, ada satu sosok yang perlahan menjauh dari keramaian, Abu Nawas. Ia kini lebih sering menyendiri di tepi sungai, di bawah pohon kurma tua yang condong ke arah air. Setiap pagi ia duduk di sana dengan tongkat penggembala di pangkuannya, memandangi arus sungai yang berkilau di terpa cahaya. Rakyat kerap datang menemuinya, meminta nasihat, atau sekadar mendengar bait-bait puisinya yang kini jauh lebih lembut, lebih dalam, seolah setiap katanya lahir dari kedalaman ruh. Suatu sore, Khalifah Harun ar-Rasyid datang diam-diam, tanpa pengawal, hanya ditemani wazir setianya, Ja'far al-Barmaki. Mereka menemukan Abu Nawas sedang menulis di atas kulit domba. Wajahnya teduh namun matanya tampak redup oleh lelah panjang. "Wahai sahabatku," ujar Khalifah lembut, "kau telah menghidupkan Baghdad dengan doa dan kata-katamu. Tapi aku lihat kini kau semakin menjauh dari dunia. Apakah kau sakit?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, Amirul Mukminin. Aku hanya sedang bersiap untuk perjalanan jauh. Perjalanan yang tidak membutuhkan bekal kecuali keikhlasan." Khalifah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau berbicara seolah hendak meninggalkan dunia." Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna merah keemasan. "Aku telah berjalan jauh, Amirul Mukminin. Dari istana hingga penjara, dari badai hingga hujan, dari kesombongan hingga pengampunan. Dan kini aku tahu, kiamat itu memang bukan mitos. Hanya saja ia tidak datang menghancurkan bumi, melainkan membangunkan jiwa. Kini aku telah mengalaminya." Khalifah terdiam, matanya basah. "Kalau begitu," katanya, "izinkan aku menjadi saksi bagi perjalanan terakhirmu." Malam itu, Abu Nawas tidak kembali ke rumahnya. Ia tinggal di tepi sungai, berbaring di atas tikar anyaman yang dibuat seorang janda tua beberapa hari sebelumnya. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Air sungai berkilau seperti perak yang mengalir tenang. Ia menulis bait terakhirnya di atas kulit domba itu. "Langit retak bukan karena murka, melainkan karena cahaya mencari jalan pulang. Bila aku tiada, jangan tangisi tubuhku, sebab aku telah menjadi doa yang menetes dari hujan." Ketika fajar menjelang, seorang nelayan menemukan Abu Nawas dalam keadaan tersenyum. Matanya terpejam damai, tangannya masih memegang tongkat penggembala dan kulit domba yang terisi puisi terakhir itu. Kabar wafatnya menyebar cepat. Rakyat berduyun-duyun datang mengiringi jenazahnya. Tak ada perbedaan antara ulama, pedagang, budak, dan bangsawan. Semua menangis, semua merasa kehilangan. Khalifah sendiri menyalati jenazah sahabatnya itu, dan Baghdad hari itu tenggelam dalam keheningan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Saat jenazah Abu Nawas diturunkan ke liang lahat, langit tiba-tiba bergemuruh pelan, lalu terbuka sedikit, bukan oleh badai, melainkan oleh sinar putih yang menembus awan. Semua orang memandang ke atas dengan takjub. Ja'far al-Barmaki berbisik kepada Khalifah, "Lihatlah, Amirul Mukminin, langit itu seolah retak di atasnya." Khalifah menunduk, air mata jatuh di janggutnya. "Bukan langit yang retak," katanya perlahan, "tapi hijab antara dunia dan surga yang terbuka untuk menyambutnya." Sejak hari itu, makam Abu Nawas menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari ketenangan hati. Di batu nisannya tertulis bait singkat yang konon ditulis sendiri olehnya. "Aku tidak menunggu kiamat, sebab aku telah menyambutnya dengan cinta." Dan setiap kali hujan turun di Baghdad, rakyat percaya bahwa Abu Nawas sedang berdoa di balik langit, doa yang tak lagi berupa kata, melainkan cahaya.